Baik, berjumpa lagi dengan saya Rasa Magdalena Simanjuntak dengan program studi ilmu kelautan 0511030026. Adapun di video kali ini saya akan membawakan materi biokimia yaitu tentang blooming alga dan red tides. Untuk blooming alga dan red tides di sini dapat kita lihat yaitu ada perairan dengan air yang berwarna kemerahan, yang dimana itu disebut dengan red tides. Red tides adalah kondisi atau fenomena yang dimana perairan atau air laut maupun air tawar mengalami perubahan warna menjadi kemerahan atau bahkan ada yang kecoklatan seperti itu. Blooming alga dan red tides ini merupakan fenomena alami yang terjadi di perairan yang dimana memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut serta dampaknya juga terhadap manusia. Definisi dari blooming alga ataupun red tides tadi adalah untuk blooming alga itu merupakan pertumbuhan cepat populasi alga yang berlebihan di perairan, yang dimana dia itu mengalami kelebihan sehingga terbentuklah ekosistem atau populasi yang berlebihan dari alga tersebut. Itulah yang disebut dengan blooming alga. Sedangkan red tides adalah jenis dari blooming alga yang dimana ini ditandai dengan perubahan warna air menjadi kemerahan. Untuk red tides ini dan penyebabnya itu adalah dari blooming alga itu tadi. Dengan adanya alga yang berlebihan, maka terjadilah fenomena red tides ini. Seperti itu. Untuk penyebab blooming alga dan red tides sendiri, diantaranya adanya penyebab yaitu dengan adanya peningkatan nutrien seperti fosfat dan nitrat di dalam perairan itu sendiri. Dan selanjutnya itu adanya peningkatan suhu air sehingga terjadilah blooming alga dan red tides ini. Yang selanjutnya adanya polusi dan limbah dari manusia dan adanya perubahan iklim. Untuk dampak terhadap ekosistem laut dari blooming alga dan red tides tadi, adanya penurunan kadar oksigen di air. Mengapa dampaknya itu ada penurunan oksigen? Itu dikarenakan karena adanya tadi terjadi fenomena blooming alga yang dimana kelebihan terjadinya populasi yang mengalami kelebihan alga sehingga nantinya perairan itu akan tertutupi dikarenakan kelebihan dari alga ini, maka itu akan menutup permukaan air sehingga oksigennya pun akan sulit untuk didapat oleh ekosistem yang ada di perairan ataupun yang di laut tersebut, sehingga terjadilah penurunan kadar oksigen di dalam air. Yang selanjutnya dampaknya yaitu adanya gangguan pada rantai makanan karena adanya fenomena dari blooming alga dan red tides tersebut, maka itu akan mengalami gangguan pada rantai makanan dikarenakan pada red tides perubahan warna air laut tersebut adanya dipengaruhi dengan adanya jenis alga yang dengan kelompok alga yang bernama Dinoflagellata, yang dimana Dinoflagellata ini atau ganggang api ini nantinya akan menghasilkan toksin atau racun yang akan mempengaruhi hewan laut atau ekosistem yang ada di laut, sehingga nantinya rantai makanan yang ada di perairan laut tersebut akan mengalami gangguan. Yang selanjutnya adanya berdampak dengan kerusakan terumbu karang dan padang lamun. Yang selanjutnya itu dampaknya itu keracunan dan kematian ikan dan hewan di dalam laut. Yang itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, itu terjadi karena adanya toksin, zat toksin ini nantinya akan menyebabkan apabila ada hewan laut atau organisme laut yang terkena
dari perairan tersebut sehingga terjadilah keracunan dan kematian ikan yang ada di laut. Seperti itu. Untuk pencegahan dan pengendalian dari booming alga dan red tides dapat kita lakukan dengan peningkatan pengelolaan limbah dan polusi perairan. Di sini peran kita sangat dibutuhkan, peran manusia terutama dengan kita lebih paham mengelola limbah, tidak asal langsung membuangnya secara langsung begitu dengan pengelolaan yang tepat, maka polusi perairan dapat kita cegah sehingga blooming alga maupun red tide dapat dicegah. Selanjutnya pencegahannya dapat kita lakukan dengan pemantauan kualitas air secara teratur. Yang selanjutnya dengan pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida di daerah aliran sungai. Ini dapat kita lakukan dengan cara apabila kita menggunakan pupuk maupun pestisida, kita bisa melakukan pengurangan maupun pencegahan dengan cara lebih memperhatikan apabila limbah pupuk ataupun zat pestisida pada saat misalnya kita melakukan kegiatan seperti bekas cucian atau seperti itu, jangan langsung membuangnya ke aliran sungai seperti itu. Untuk pencegahan yang selanjutnya dapat kita lakukan dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut. Yang bisa dimaksud yaitu dengan kita lebih paham ataupun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lain ataupun terhadap kita dapat membuat sosialisasi dengan komunitas tentang kesadaran masyarakat tersebut tentang pentingnya pelestarian dari lingkungan laut itu, sehingga kita dapat lebih paham apa saja yang terjadi apabila terjadi red tides ataupun booming alga. Jadi masyarakat pun lebih paham bagaimana cara pencegahannya. Untuk dampak dari booming alga maupun red tides terhadap manusia itu berdampak pada ikan maupun kerang. Seperti yang saya bilang tadi, karena red tide tersebut ataupun alga yang terjadi secara berlebihan, toksin yang dimana toksin ini berasal dari jenis alga yang tadi saya bilang Dinoflagellata maupun atau ganggang api. Selanjutnya dampaknya yaitu adanya keracunan makanan dan keracunan pada manusia yang mengonsumsi hasil laut tersebut. Itu terjadi tentu saja karena manusia tidak lepas dengan mengonsumsi makanan laut. Tentu saja apabila kita mengkonsumsi makanan laut yang sudah tercemar, itu akan menyebabkan keracunan makanan. Sehingga perlunya tingkat kewaspadaan pada saat kita ingin mengonsumsi makanan laut. Kita harus tahu bagaimana apakah itu aman atau tidak. Selanjutnya dampaknya yaitu pada ekonomi serta industri perikanan dan pariwisata. Dengan adanya tadi keracunan ataupun pencemaran terhadap perairan ataupun ekosistem yang ada di laut, maka itu tentu saja akan menyebabkan dampak yang parah terhadap industri perikanan dan pariwisata, sehingga nantinya ekonomi akan mengalami gangguan atau dampak yang terutama. Sebab industri perikanan dan pariwisata seperti yang kita tahu itu menjadi salah satu industri yang menjadi tempat penghasilan atau wadah tempat pekerjaan dari sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya itu akan menyebabkan dampak ekonomi, hilangnya mata pencarian atau turunnya mata pencarian yang ada di Indonesia ataupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai booming alga ataupun red tides yang saya jelaskan secara singkat. Semoga teman-teman dapat mengerti
Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video materi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.